Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kembali lagi bersama channel Mr. Yoga Learning English. Di sini kita akan kembali membahas soal-soal seleksi P3K tahun 2024, prediksi. Soal umum ya yang berkaitan dengan manajerial, sosiokultural dan wawancara. Baik, langsung saja kita mulai di sini ke slide pertama. Di sini kita bahas sedikit ya mengenai format soal seleksi P3K tahun 2024. Berdasarkan keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024 terkait soal seleksi P3K tahun 2024, yaitu jenis kompetensi. Jenis soal itu terdiri dari berapa? 1, 2, 3, 4. 4 soal. 4 jenis soal. 4 jenis kompetensi, yaitu kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, wawancara. Kemudian di sini jumlah soalnya, soal teknis terdiri dari 90 soal ya. Manajerial 25, sosiokultural 20, wawancara 10. Apabila di total semua, maka jumlah soal keseluruhan adalah 145 soal. Kemudian waktu pengerjaannya terdiri dari 2 sesi berarti di sini ya. Sesi pertama yang berlangsung selama 120 menit itu di dalamnya ada soal-soal kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural. Kemudian sesi yang kedua itu wawancara. Wawancaranya dalam ini berarti wawancaranya melalui komputer ya. Sama aja sih memilih soal gitu ya. 10 menit ini total semuanya 130 menit. Oke, mengenai kompetensi teknis di dalamnya, bagi seorang guru pelamar formasi guru, di dalam kompetensi teknis itu terdapat beberapa jenis, yaitu jenis pertama soal berkaitan dengan pedagogik, dengan metode mengajar, kemampuan kita dalam metode mengajar. Kemudian ada kompetensi teknis di dalamnya itu profesional, soal-soal yang berkaitan dengan mata pelajaran. Jadi apabila Bapak Ibu seorang guru bahasa Inggris, maka nanti akan diteskan materi soal-soal bahasa Inggris. Begitupun guru biologi, PKN atau matematika. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada indikator kompetensi bagi jenis soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Jadi dalam pelaksanaan tes kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan wawancara ini ada beberapa indikator yang akan diukur. Yang pertama, integritas. Jadi nanti soal-soal di dalam tes tersebut akan mengukur sejauh mana integritas Bapak Ibu, integritas dalam diri Bapak Ibu begitu. Integritas itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tuntasnya kewajiban Anda. Apabila nanti di soal kata-katanya misalkan Anda adalah sebagai seorang guru, maka bla 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 bla. Nah, berarti kewajiban Anda sebagai guru tuh harus tuntas dalam soal tersebut. Pilih jawaban yang menunjukkan Anda telah menuntaskan kewajiban Anda dengan baik. Kemudian integritas lainnya adalah Anda mandiri gitu dalam mengerjakan tugas. Selain tugas tersebut tuntas, Anda juga mengerjakan tugas tersebut secara mandiri, dalam hal ini tidak melimpahkannya kepada orang lain. Jadi tugas yang seharusnya kita lakukan, ya kita lakukan, kita kerjakan. Jangan sampai tugas ini kita limpahkan ke orang lain dengan alasan misalkan kita mau mengikuti workshop, misalkan seminar, atau alasannya kita sedang menangani masyarakat yang komplain misalkan, sehingga tugas kita limpahkan ke teman, nggak boleh gitu. Kemudian integritas yang lainnya adalah mengenai tentang anti KKN, anti korupsi, anti
menyalahgunakan wewenang gitu. Itu jangan sampai kita lakukan dalam sisi integritas. Kemudian selanjutnya adalah indikator kompetensi selanjutnya adalah menunjukkan rasa kerjasama kolaboratif. Jadi harus ada rasa kolaboratif dalam diri Bapak Ibu ketika melaksanakan tugas. Apabila Bapak Ibu misalkan di dalam soal itu ditunjuk sebagai ketua atau kepala proyek misalkan, Bapak Ibu harus menunjukkan sisi-sisi kolaboratif misalkan mendiskusikan dengan anggota tim gitu, memecahkan masalah bersama dengan anggota tim gitu. Jadi menunjukkan sisi kolaboratif. Kemudian selanjutnya adalah komunikasi yang baik. Ini jadi Bapak Ibu juga diminta untuk menunjukkan bahwa Bapak itu memiliki komunikasi yang baik dalam arti misalkan mengajak teman rekan kerja untuk bekerja lebih maksimal misalkan, atau mengingatkan apabila rekan kerja ada yang berbuat kesalahan gitu ya. Jadi tidak menggunakan bahasa misalkan menyuruh, menyalahkan teman kerja, bukan seperti itu. Kemudian yang keempat adalah berorientasi kepada pelayanan publik gitu. Jadi kita diminta untuk berorientasi kepada pelayanan publik, mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Misalkan di dalam soal Bapak Ibu menghadapi masyarakat yang komplain karena pelayanannya lambat misalkan. Bapak Ibu harus menunjukkan pelayanan yang baik misalkan menemuinya dengan ramah misalkan dengan senyum. Kemudian mendengarkan keluh kesahnya dan sebagainya gitu. Jadi menunjukkan bahwa kita memiliki pelayanan yang terbaik gitu kepada masyarakat. Kemudian nomor 5 pengembangan diri. Nah, di sini nanti ada soal-soal yang misalkan Anda diperintahkan untuk mengikuti pelatihan tertentu oleh atasan gitu. Bagaimana pendapat Anda? Nah, kita harus semangat untuk melakukan pengembangan diri. Semangat menginstal pengetahuan-pengetahuan baru. Atau misalkan di instansi kerja Anda menerapkan sistem kerja yang baru, yang lebih efisien, yang lebih canggih, sehingga membutuhkan sehingga mengharuskan seluruh karyawan untuk mengikuti pelatihan. Bagaimana sikap Anda? Nah, kita harus menunjukkan sisi-sisi semangat dalam pengembangan diri gitu. Jadi kita harus semangat gitu. Jangan menolak perubahan dalam organisasi, dalam instansi kita gitu. Kita harus semangat dalam berkembang. Kemudian indikator kompetensi yang keenam, menghargai, menghormati perbedaan budaya. Nah, ini biasanya muncul di bagian soal sosiokultural. Biasanya kita akan dihadapkan dengan soal-soal yang berkaitan dengan kebinekaan, keragaman adat gitu, logat bahasa yang berbeda, kemudian perbedaan keyakinan yang dianut. Nah, kita harus menunjukkan bahwa kita harus memilih bagian atau pilihan dalam soal tersebut yang menunjukkan sikap saling menghormati, toleransi gitu ya. Kemudian selanjutnya rasa empati, rasa peduli, masuk ke sosiokultural, dan selanjutnya adalah kejujuran, komitmen, loyalitas, etika, dan kepatuhan terhadap atasan gitu. Biasanya muncul di wawancara. Oke, gitu aja mungkin ya untuk indikator kompetensi. Kita langsung masuk ke soal aja ya. Aduh, ini udah agak lama 8 menit hanya untuk membahas ini ya. Maaf ya Bapak Ibu. Oke, kita langsung masuk ke soal ya. Silakan Bapak Ibu jawab dulu secara mandiri, nanti kita akan bahas. Silakan kerjakan sekarang, boleh Anda jeda videonya. Baik, kita bahas ya Bapak Ibu. Soal wawancara. Pak Ermanto baru saja membeli rumah klaster dan menetap di suatu daerah yang baru. Untuk mengakrabkan diri dengan tetangga, ia ingin mengadakan dangdutan. Namun salah seorang tetangga mengingatkan bahwa dangdutan itu kurang cocok dengan kebiasaan warga setempat. Apa yang seharusnya Pak Ermanto lakukan? Oke, dari soal ini kita bisa membaca ya, arah soal ini menuju kepada keberagaman adat budaya ya. Berarti kita harus memilih jawaban yang menunjukkan bahwa kita
mau beradaptasi dengan perubahan budaya, mau menghargai perbedaan budaya gitu. A. Memberikan penjelasan kepada warga tersebut bahwa pentas musik dapat mengakrabkan tetangga. Oke, memberikan penjelasan. Itu memaksakan kehendak kita ya. Orang warga tersebut tidak terbiasa dengan pentas musik gitu kan. Ini agak kurang cocok sih. Selanjutnya B. Membatalkan rencana dangdutan tersebut. Bagus ya. Padahal ia sudah membuat list lagu salah satunya gara-gara sebotol minuman. Ya itu lagu itu enak ya, sering saya dengerin berulang-ulang ya. Oke, selanjutnya yang ini bagus sih yang B ya, membatalkan rencana dangdutan supaya tidak bertentangan dengan adat kebiasaan warga setempat. Bagus itu. Kita simpen dulu yang B ya. Yang C, tetap mengadakan acara dangdutan. Wah, kok tetap melaksanakan sih? Tetap mengadakan acara dangdutan sih? Jangan sambil menyisipkan acara yang sesuai dengan kebiasaan warga setempat agar warga terbiasa dengan dangdutan. Oke, ini sih bagus ya. Menyisipkan acara yang sesuai dengan kebiasaan warga setempat. Oke, ininya sih bagus. Tapi yang awalnya ini tetap mengadakan dangdutan itu menunjukkan kurang menghargai aja gitu dengan kebiasaan adat warga setempat ya. Jadi yang C jangan dipilih. D. Mengganti acara dangdutan dengan acara lain yang lebih sesuai dengan kebiasaan warga. Oke, ini bagus ya. Jadi menunjukkan bahwa dia mau beradaptasi dengan kebiasaan warga tersebut dan tidak menabrak aturan di daerah tersebut. Jadi jawaban yang paling sempurna adalah yang D. Walaupun B juga bisa kita pilih sih, tapi ada yang lebih cocok lagi yaitu yang D. Ini adalah urutan dari besarnya nilai. Yang tertinggi D, yang terendah itu A. Oke, gampang ya Bapak Ibu, lanjut aja. Silakan dijawab. Nanti kita akan bahas. Oke, sudah dijawab ya Bapak Ibu. Mari kita bahas bersama. Di sebuah forum rapat tahunan di instansi tempat Anda bekerja, terjadi perdebatan yang cukup alot terkait kebijakan instansi. Anda merasa pendapat Anda adalah yang paling tepat dan Anda berusaha untuk meyakinkan peserta rapat lainnya untuk menerima pendapat Anda. Oke. Soal ini merujuk kepada apa kira-kira Bapak Ibu? Perbedaan pendapat. Nah, jadi perbedaan pendapat itu bagaimana harusnya kita sikapi? Harusnya terhadap perbedaan pendapat kita saling menghargai pendapat satu sama lain. Jangan sampai kita memaksakan kehendak pendapat kita walaupun menurut kita bagus pendapat kita gitu ya. Tapi dalam hal ini cara komunikasi yang baik adalah menerima pendapat orang lain dan memusyawarahkannya. Apabila kurang menemukan kesepakatan, gunakan voting gitu ya. Karena itu sesuai dengan asas Pancasila. Sila keempat ya. Terus memaksakan kehendak tidak boleh, apalagi meyakinkan orang lain bahwa pendapat kita paling benar. Itu seperti menghasut gitu ya. Jadi harusnya itu sangat tidak sesuai dengan kepribadian kita. Kok sangat sesuai? Sangat tidak sesuai dong. Salah milih ini. Sangat tidak sesuai karena seharusnya kita mendengarkan pendapat rekan kita dan menentukannya dan memilih pilihan yang paling baik, yang paling bijak, yang paling disetujui oleh seluruh anggota forum gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya nomor 3 ya. Kita nggak pakai nomor ya. Soal wawancara, silakan dijawab. Silakan dijeda videonya. Nanti kita bahas. Baik, sudah dijawab ya Bapak Ibu. Anda adalah guru ASN di sebuah SMA negeri. Pada saat menjelang pembagian laporan hasil belajar siswa, seorang murid
seorang wali murid mendatangi Anda dan bercerita bahwa ia khawatir dengan pencapaian prestasi anaknya dan meminta bantuan Anda agar nilainya tidak turun. Kemudian ia memberikan bingkisan sebagai ucapan terima kasih. Sikap Anda adalah, soal ini merujuk kepada gratifikasi. Berarti merujuk kepada KKN. Sesuatu yang berkaitan dengan KKN, kita harus menolaknya dengan keras, dengan tegas ya Bapak Ibu. Dengan tegas, maaf, bukan keras. Tunjukkan jawaban yang paling tegas dalam menolak KKN dan juga paling bijak. Yang A, menegaskan bahwa tidak bisa menerima permintaan wali murid. Bagus. Karena integritas sebagai guru dipertaruhkan. Oke, ini bagus juga sih. Boleh kita simpan dulu ya. Ini bagus nih, kita simpan. Yang B, merasa kasihan dengan perjuangan orang tua tersebut. Karena Anda juga, ini kecoret, maaf ya. Karena Anda juga merasakan bagaimana payahnya menjadi orang tua, bagaimana susahnya menjadi orang tua. Ini tidak ada keterangan bahwa kita menolak gratifikasi tersebut. Jadi jangan dipilih. Selanjutnya yang C. Menolak dengan berat hati karena ia termasuk dalam gratifikasi dan melanggar kode etik guru. Oke, menolaknya betul, tapi jangan dengan berat hati juga dong. Kalau berat hati berarti kan kita setengah-setengah ya menolaknya. Jangan dipilih jadi yang C ini. Menolak dengan santun namun tegas. Oke, bagus ini. Ada santunnya, ada tegasnya. Dan memberikan penjelasan mengenai integritas profesionalitas guru. Ini juga bagus ya. Memberikan penjelasan berarti ada unsur edukasi kepada masyarakat. Ada 3 poin yang bagus ya. Yang bagian D ada 3 poin yang bagus. Santun, tegas, dan memberikan edukasi. Sedangkan kalau yang A, menegaskan tidak menerima. Karena integritas sebagai guru. Jadi yang paling lengkap, yang paling komplit, yang D ya jawabannya Bapak Ibu. Oke. Gitu ya, bisa dipahami. Selanjutnya, Anda adalah ASN guru bahasa Inggris di sekolah Anda. Suatu ketika Anda menemukan peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah seperti tidak menggunakan sepatu yang sesuai aturan. Maka sikap Anda adalah, silahkan dijawab secara mandiri, jeda dulu videonya, nanti akan kita bahas. Mulai jawab. Baik, kita bahas. Anda adalah ASN guru bahasa Inggris sekolah Anda. Suatu ketika Anda menemukan peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah seperti tidak menggunakan sepatu yang sesuai aturan sekolah. Maka sikap Anda adalah A. Meminta siswa tersebut menghadap guru kesiswaan. Oke. B. Menghubungi guru bimbingan konseling untuk memberikan pembinaan kepada siswa tersebut. C. Membiarkan saja karena itu ranah guru bagian kesiswaan dan BK untuk membimbingnya. Ini jangan sampai kita seperti ini ya Bapak Ibu. Acuh tak acuh, jangan sampai kita membiarkan saja. Kita punya peran penting sebagai ASN guru. Kemudian kalau yang D, menegurnya dan memberikan hukuman yang sesuai. Oke. Tugas seorang guru itu sebenarnya gimana Bapak Ibu? Mendidik ya. Mendidik bahkan bukan cuma di dalam kelas, di luar kelas juga kita mendidik, memberikan contoh, menegur. Bahkan di luar sekolah juga kita harus mendidik siswa gitu ya. Jadi sebagai guru 24 jam itu tugas kita ya mendidik gitu. Nah, di antara pilihan A, B, C yang menunjukkan bahwa kita sebagai guru memberikan pendidikan kepada siswa itu adalah yang D. Karena dengan menegurnya itu kita memberikan pendidikan kepada anak tersebut. Dan juga memberikan hukuman juga itu bagian dari mendidik siswa. Tapi tentunya hukuman yang sesuai, di sini ada keterangan yang sesuai ya. Gitu. Karena kalau yang A meminta siswa tersebut menghadap guru bagian kesiswaan, itu menunjukkan kita tidak mengambil peran dalam pendidikan. Malah melimpahkan tugas kita kepada bagian kesiswaan. Padahal kan tugas untuk mendidik, menegur siswa yang salah juga tugas kita juga ya. Sama aja yang B juga menghubungi guru BK untuk memberikan pembinaan kepada siswa tersebut.
Itu juga harusnya tugas kita juga, jangan kita limpahkan ke orang lain. Dalam hal ini guru BK. Oke, jelas ya Bapak Ibu, gampang lah ya ini mah ya. Lanjut ke soal berikutnya. Silakan dijawab, nanti kita bahas. Mulai dari sekarang jawab. Jeda videonya. Baik, kita bahas ya. Anda adalah seorang anggota pengawas pemilu pilkada serentak. Seorang warga memberikan laporan kepada Anda bahwa salah satu ketua TPS, tempat pemungutan suara ya, mengarahkan pemilih untuk memilih kandidat tertentu. Waduh, enggak netral dong. Setelah Anda konfirmasi, ketua TPS tersebut memberikan alasan bahwa ia hanya bercanda dan tidak ada maksud tertentu. Namun laporan ini bisa membuat gaduh TPS dan mempengaruhi kecenderungan masyarakat dalam menentukan pilihannya. Sikap Anda adalah, ini termasuk pelanggaran ya Bapak Ibu. Ini nggak boleh ini. Ketua TPS lagi memberikan apa ini? Ketua TPS mana nih? Ketua TPS mengarahkan pemilih untuk memilih kandidat tertentu. Wah, itu menunjukkan pelanggaran kode etik itu. Itu cukup berat juga itu ya. Nggak boleh, harus netral kan. Berarti kita harus pilih jawabannya yang paling tegas gitu. Karena ini bagian dari apa ya? Pelanggaran kode etik yang berat gitu. Pilih jawaban yang paling tegas. Menyelidiki kasus ini sebelum membuat tindakan lebih lanjut agar tidak gegabah. Oke, bisa juga sih, walaupun masih agak ngambang ya. Cuman menyelidiki, tidak memproses gitu. Kita skip dulu lah yang A itu ya. Yang B, meminta ketua TPS tersebut memberikan klarifikasi secara resmi di media massa. Oke. C, mengumpulkan bukti lebih lengkap dan membuat laporan resmi kepada Bawaslu. D, melanjutkan proses pemilu. Melanjutkan. Karena itu hanya candaan. Waduh, ini udah nggak beres. Dan tidak termasuk permasalahan serius demi menjaga ketertiban pemilu. Oke, di sini ada kata-kata yang cukup mempengaruhi ya. Bukan menjada. Maaf, aduh typo. Menjaga, ini harusnya menjaga ini. Menjaga ketertiban pemilu. Ini jangan dipilih ya, karena kita kayak mengabaikan gitu, malah melanjutkan proses pemilu. Ini jangan dipilih yang D. A, B, C yang paling bagus, yang paling menunjukkan bahwa kita tegas adalah yang C ya. Membuat laporan resmi kepada Bawaslu. Dan ini tapi sebelumnya juga penting sih untuk mengumpulkan bukti dengan lengkap, itu juga penting juga. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, ini adalah jawabannya ya. C nomor 4. C poinnya 4. Yang rada mending A berarti menyelidiki sebelum membuat tindakan lebih lanjut. Selanjutnya, silakan dijawab mandiri. Nanti kita bahas. Jawab dari sekarang. Silakan dijeda videonya. Baik, kita bahas ya Bapak Ibu. Hal yang paling sesuai untuk dilakukan dalam memelihara hubungan baik antara sekolah dengan siswa dan orang tua siswa adalah hubungan baik antara sekolah dengan siswa dan orang tua. Oke. A, memberikan penghargaan kepada orang tua siswa karena telah berkolaborasi dengan sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Ini bagus ya. B, memberikan pelayanan terbaik sehingga dapat meningkatkan tingkat kepuasan dan loyalitas orang tua terhadap sekolah. Ini juga bagus. C, menganggap siswa dan orang tua adalah bagian penting dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional. Bagus juga. Kata-katanya bagus semua ya. Kok bagus semua gini sih? Memberikan rasa aman dan nyaman kepada siswa sekolah. Ini juga bagus ya. Tapi ingat Bapak Ibu, kita ini dalam hal ini kan sekolah ya. Sekolah. Itu Pak berkaitan dengan pelayanan kepada publik, kepada masyarakat. Ini soal mengacu kepada pelayanan. Jadi yang paling sesuai adalah yang B.
gitu kan. Ya enggak? Kan pernah tuh sekolah memberikan apa ya, seperti angket kepada siswa dan orang tua siswa, survei kepuasan gitu kan, ada judulnya pernah ya kalau sekolah mau akreditasi. Survei kepuasan wali murid misalkan. Nah, itu adalah bagian dari untuk memberikan pelayanan terbaik gitu. Jadi kita dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dalam hal ini siswa dan orang tua siswa. Memberikan penghargaan tentu itu tidak berkaitan dengan pelayanan. Kemudian menganggap siswa dan orang tua siswa adalah bagian penting, oke, hanya menganggap saja. Memberikan rasa aman dan nyaman. Nah, memberikan rasa aman dan nyaman itu adalah bagian dari pelayanan publik gitu ya. Salah satu pelayanan dari sekolah adalah salah satunya yaitu memberikan rasa aman dan nyaman. Kemudian menghadirkan guru yang profesional dalam mengajar gitu kan. Terus juga sekolah tersebut memiliki fasilitas yang lengkap. Itu kan bagian dari pelayanan gitu ya. Jadi yang paling lengkap itu jawabannya yang B. Sedangkan kalau D itu masih kurang ya. Oke, lanjut, gampang ini mah ya Bapak Ibu. Next. Ini udah berapa soal ya? Udah setengah jam lagi. Oke, lanjut ya, bentar lagi. Oke, silakan dijawab dulu ya sama Bapak Ibu. Silakan dijeda videonya, jawab, nanti akan kita bahas. Baik, sudah dijawab, mari kita bahas. Ada salah seorang rekan kerja Anda memiliki logat bicara yang khas, sehingga sering menjadi bahan candaan. Wah, sering dibully ini ya. Oleh rekan kerja yang lain. Rekan kerja Anda tidak tersinggung dan tidak mempermasalahkan itu. Sikap Anda adalah, oke, berarti ini mengacu kepada sosial budaya ya. Yaitu berkaitan tentang menghargai kebiasaan, adat istiadat, bahasa termasuk logat. Logat bicara itu kan bagian dari budaya juga ya. Orang misalkan orang Batak punya logat tertentu, orang Jawa makan ada yang medok gitu. G sama D-nya tuh tebel gitu kan. Itu jangan dijadikan bahan candaan ya. Harusnya gitu. Baik. A. Sesekali ikut bercanda untuk mengakrabkan diri. Wah, ini walaupun di sini ada embel-embel mengakrabkan diri, itu hanya mengecoh ya. Tapi sebenarnya Anda ikut dalam membuli, ikut dalam menjadikan candaan ya. Menjadikan logat teman Anda itu sebagai candaan. Berarti ini jangan ini. Ini nilainya paling rendah itu. B. Menasehati rekan Anda untuk merubah logat bicaranya agar tidak jadi bahan candaan. Berarti ciri khas atau adat yang dimiliki teman Anda itu harus dirubah ya. Sebenarnya itu tidak ini juga ya, tidak menunjukkan sikap toleransi atau menghargai adat istiadat orang lain gitu ya. Jangan ya, jangan dipilih ya. Kemudian yang C, merasa khawatir rekan Anda akan tersinggung jika terus-menerus dijadikan bahan candaan. Oke, kita garis bawahi. Dia merasa khawatir, tumbuh empati dalam hatinya. Boleh sih, agak bagus, lumayan bagus lah jawabannya. Kalau yang D, menasehati rekan lainnya untuk tidak menjadikan logat bicara tersebut sebagai candaan. Wah, ini bagus sih. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai adat istiadat, kebiasaan bahasa dan juga bahasa orang lain gitu ya. Yang C bagus, tapi yang D lebih bagus lagi. Jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, terakhir, silakan dijawab. Baik, kita bahas. Anda ditunjuk oleh atasan Anda untuk menjadi kepala tim project. Anda diharuskan mengepalai beberapa anak buah. Selama pekerjaan berlangsung, ada seorang anak buah Anda yang bekerja kurang maksimal. Oke, kurang maksimal itu anak buahnya ya, bukan kitanya ya. Sehingga berakibat pada hasil kerja tidak sesuai target. Waduh, jadinya tidak sesuai target. Maka hal ini membuat atasan Anda menegur dengan keras. Wah, atasan kita marah.
Atasan menegur. Wah, atasan kita marah ya. Sikap Anda adalah, baik, yang pertama yang perlu kita lakukan apabila kita melakukan kesalahan. Cara komunikasi yang baiknya adalah yang pertama tentu kita mengakui kesalahan kita. Kita jangan nyolot gitu, jangan, oh bukan salah saya Pak, atau kita membela diri, jangan. Atau kita apa istilahnya, intinya kita menerima teguran tersebut, mengakui bahwa kita salah gitu ya. Pertama mengakui kesalahan kita, yang kedua tentu kita meminta maaf pada atasan gitu ya. Atau misalkan kalau kita sebagai front office ternyata ada salah satu prosedur yang kita lakukan itu salah terhadap pelayan kepada masyarakat, berarti kita meminta maaf kepada masyarakat gitu. Setelah meminta maaf lalu kita melakukan perubahan agar bagaimana caranya kesalahan tersebut tidak terjadi lagi di waktu yang akan datang. Gitu. Tiga komponen tersebut, tiga hal tersebutlah yang harusnya kita lakukan ketika kita membuat kesalahan. Pilih jawaban yang sesuai dengan hal tersebut ya. Yang pertama, menjelaskan kepada atasan dengan santun apa penyebab proyek tidak sesuai target. Oke, walaupun ada kata-kata dengan santun di sini, bukan berarti jawaban ini yang terbaik ya. Karena dia hanya menjelaskan aja apa penyebab proyek tidak sesuai target. Kemudian yang B, menerima teguran tersebut. Oke, bagus nih menerima dengan lapang dada. Wah, tapi kurang lengkap ya. Selain menerima teguran tersebut, kita juga harus yang tadi meminta maaf dan melakukan perbaikan atau perubahan ke depannya gitu agar tidak terulang lagi kesalahan tersebut. Jadi jangan dipilih yang B. Yang A juga jangan. C, mencoba membela diri. Waduh, ini malah red flag banget ini. Jangan membela diri ya. Karena itu bukan kesalahan Anda tapi kesalahan anak buah Anda. Waduh, apalagi ini melimpahkan kesalahan kepada anak buah. Walaupun memang kesalahannya benar anak buah ya. Tapi kita di sini posisinya sebagai apa? Kepala tim project. Berarti kita yang paling bertanggung jawab gitu ya dengan project tersebut. Mau kesalahannya itu di anak buah, kesalahannya di pengiriman misalkan, atau kesalahannya di komunikasi, tetap kita harus bertanggung jawab. Yang paling bertanggung jawab karena kita posisinya itu sebagai kepala tim project. Jangan melimpahkan kesalahan tersebut malah ke orang lain, ke anak buah, jangan. Ini udah jangan dipilih banget yang C ya. Wah, berarti otomatis yang D dong. Coba kita lihat jawabannya seperti apa yang D. Menerima teguran tersebut lalu meminta maaf dan membuat evaluasi untuk perbaikan. Oke, ini bagus ya. Seperti yang tadi saya bilang, ada perbaikan, ada permintaan maaf, dan juga rasa menerima teguran tersebut atau mengakui kesalahan tersebut. Jawabannya yang D. Oke, apakah ada lagi setelah ini?